Yosua 17. Jatuhlah undian pada suku Manasye, karena ia adalah anak sulung Yusuf, yaitu kepada Makir, anak sulung Manasye, bapa dari Gilead, karena ia adalah seorang prajurit perang dan ia mewarisi Gilead dan Bashan. Inilah bagian untuk sisa keturunan Manasye, untuk kaum-kaum mereka, untuk keturunan Abiezer, keturunan Helek, keturunan Asriel, keturunan Shekem, keturunan Hever, dan keturunan Shemida. Itulah keturunan Manasye anak Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Namun Zelofehad anak Hever, anak Gilead, anak Makir, anak Manasye tidak mempunyai anak-anak lelaki, melainkan anak-anak perempuan. Inilah nama anak-anak perempuannya: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang mendekat ke depan Imam Eleazar, ke hadapan Yosua anak Nun, dan ke hadapan para pemimpin dengan berkata, Yahweh telah memerintahkan Musa untuk memberikan kepada kami suatu warisan di antara saudara-saudara lelaki kami. Berdasarkan firman Yahweh, ia telah memberikan kepada mereka suatu warisan di antara saudara-saudara lelaki dari ayah mereka. 10 bagian jatuh kepada kaum Manasye, selain yang dari tanah Gilead dan Bashan di seberang sungai Yordan. Karena anak-anak perempuan Manasye telah mendapat warisan di antara anak-anak lelakinya, dan tanah Gilead menjadi kepunyaan anak-anak Manasye yang lainnya. Jadi, perbatasan Manasye adalah dari Asyer ke Mikmetah yang terletak di depan Shikem. Dan perbatasan itu naik ke kanan, ke daerah penduduk En Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan kaum Manasye, tetapi kota Tapuah yang di perbatasan Manasye kepunyaan keturunan Efraim. Perbatasan itu turun ke aliran sungai Kana, ke arah selatan aliran sungai itu. Kota-kota Efraim ini ada di antara kota-kota Manasye. Ke arah selatan, daerah itu adalah milik kaum Efraim, dan ke arah utara itu adalah daerah milik kaum Manasye. Dan laut adalah batasnya. Batas-batas itu bertemu di Asyer pada sebelah utara dan di Isyakar pada sebelah timur. Inilah milik Manasye yang ada di Isyakar dan di Asyer: Bet-Shean dan kota-kotanya, Yibleam dan kota-kotanya, penduduk Dor dengan kota-kotanya, penduduk Endor dan kota-kotanya, penduduk Ta'anak dan kota-kotanya, penduduk Megido dan kota-kotanya, 3 wilayah perbukitan. Namun keturunan Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, karena orang Kanaan bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika Bani Israel menjadi kuat, mereka menjadikan orang Kanaan sebagai pekerja rodi, tetapi tidak secara tuntas merebutnya. Berbicaralah keturunan Yusuf kepada Yosua dengan mengatakan, Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 undian dan 1 bidang tanah sebagai warisan? Sedangkan aku ini adalah suatu kaum yang berjumlah besar. Sebab Yahweh telah memberkati aku sampai sekarang. Yosua berkata kepada mereka, Jika kamu adalah bangsa yang berjumlah besar, pergilah naik ke hutan dan tebanglah bagimu sendiri di sana, di negeri orang Feris dan negeri orang raksasa itu, jika pegunungan Efraim terlalu sempit bagimu. Berkatalah keturunan Yusuf, daerah perbukitan itu tidak akan mencukupi bagi kami, dan setiap orang Kanaan yang tinggal di daerah lembah mempunyai kereta perang dari besi, baik mereka yang di daerah Bet-Shean dan kota-kotanya, maupun mereka yang tinggal di lembah Yizreel. Berkatalah Yosua kepada keluarga Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye dengan mengatakan, Kamu adalah suatu bangsa yang berjumlah banyak dan mempunyai kekuatan yang besar. Kamu tidak akan hanya mendapatkan 1 bidang tanah, karena daerah perbukitan adalah milikmu. Oleh karena daerah itu adalah hutan, maka kamu harus menebangnya, dan batas-batas luarnya akan menjadi milikmu. Dan kamu harus menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka itu kuat dan mempunyai kereta perang dari besi.